Eyo, kampus cek! Hari ini Detikcom akan mengadakan kampus cek perdana untuk pertama kalinya. Nah, sebelumnya kita perlu kasih tahu nih ke Detikers, apa sih lah kampus cek itu? Oke, langsung aja aku jelasin ya. Jadi kampus cek adalah perkenalan kampus yang berisi tentang informasi kampus yang bisa dicek mengenai keunggulan kampus, fasilitas kampus, dan demo UKM kampus via @detikcom dan tag site www.detik.com/siapkuliah. Dan kali ini kampus cek perdana kita bersama Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, juga narasumber yang akan hadir adalah Profesor Dr. Jamal Wibowo, SHM Hum, selaku Rektor Universitas 11 Maret. Kemudian ada Dr. Dedi Winata Kardianto, selaku Deputi Humas Universitas 11 Maret. Kemudian ada Imam Arifin selaku mahasiswa berprestasi sarjana UNS 2020. Oke, langsung aja kali ya, Ra. Kita menuju ke sesi pertama, yaitu sesi talk show, di mana kita akan mengundang kepada Prof. Jamal yang terhormat. Kami persilakan untuk hadir atau join di kampus cek perdana kita kali ini. Selamat datang Prof. Jamal. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Jamal. Halo. Prof. Jamal, apa kabar, Prof. Jamal? Saya sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu juga ya, Pak ya? Sehat selalu. Betul. Feeling untuk kuliah TPK. Oke. Memang lagi hektik ya, Ra, ya, untuk benar Pak ya, untuk betul. seluruh kampus ya, Ra. Betul. Nah, kita juga mengundang teman-teman dari UNS dan salah satunya adalah pembicara kedua kita, yaitu Bapak Dedi selaku Deputi Humas UNS. Halo Bapak Dedi, selamat sore. Selamat sore Mbak Dila. Selamat sore Pak Dedi. Apa kabar Pak Dedi? Selamat sore. Luar biasa Mbak. Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Prof. Jamal, kita langsung mau kepo nih tentang UNS nih. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu. Pertanyaan kita yang pertama yaitu apa kabar UNS hari ini di tengah pandemi seperti ini nih, Prof. Jamal? Kabar baik untuk Pak Ara dan Mbak Dila, teman-teman semuanya yang lagi kepo dan lagi kampus ngecek. Wah. Iya, benar banget. Iya. Pasti banyak yang kepo ya, Kak Betul Dila ya. sekali. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih, Pak, yang nanti kita bisa saling mengetahui informasinya dari UNS nih ya, Ra, ya. Jadi yang pertama itu kita ingin nanya nih ke Prof. Jamal nih, sebenarnya apa sih sejarah dari penamaan UNS itu? Jadi kan ada namanya Universitas 11 Maret. Nah, tapi singkatannya UNS, Prof. Nah, jadi ini banyak pertanyaan kenapa kok Universitas 11 Maret tapi singkatannya UNS. Nah, Detikers pengen tahu nih, Prof. Boleh diinfokah ke kita? Ya, ini Mbak Ara dan Mbak Dila. Jadi pada awal berdirinya UNS ini awalnya bernama UGS atau Universitas Gabungan Surakarta, yang terdiri dari berbagai universitas swasta dan kedinasan yang lain yang digabung pada tahun 1950-an ini. Namun karena kekacauan situasi politik dan masyarakat, barulah pada tahun 53 rencana pendirian universitas di kota Bengawan ini, karena kalau Solo itu namanya kota Bengawan, ini baru bergulir. Jadi kalau kita melihat tokoh-tokoh yang awal itu melakukan merencanakan pendirian Universitas Gabungan Surakarta ini, misalnya mulai dari Muhammad Saleh hingga Raden Kusnandar yang pernah menjadi wali kota di Solo. Namun lagi-lagi karena biasa
alasan pembiayaan, maka pendirian universitas yang merupakan gabungan ini masih tertunda. Setidak-tidaknya terdapat 8 universitas yang bergabung dengan UGS ini, yaitu STO Negeri Surakarta, PTPN Veteran Surakarta, lalu AAN Saraswati, lalu Universitas Cokro Aminoto, Universitas Nasional Saraswati, yang keenam adalah Universitas Islam Indonesia Cabang Surakarta, dan yang ketujuh Universitas 17 Agustus 45 juga Cabang Surakarta, dan Institut Jurnalistik Indonesia Surakarta. Di penghujung tahun 75, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui tentang gagasan pendirian Universitas Gabungan Surakarta dan memastikan bahwa tanggal 11 Maret tahun 76 UGS itu diresmikan. Selanjutnya, UGS atau Universitas Gabungan Surakarta bergabung dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang lain, yaitu membentuk Universitas Negeri di Surakarta. Dengan tuntasnya persiapan itu, akhirnya Universitas Negeri Surakarta 11 Maret diresmikan berdiri pada tanggal 11 Maret tahun 76 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dan berdasarkan Kepres nomor 55 tahun 82, Universitas Negeri 11 Maret itu berubah menjadi Universitas 11 Maret. Demikian Mbak Ara dan Mbak Dila. Jadi karena itu ya namanya Universitas 11 Maret ya Pak. Ya Prof. Jamal ya. Mantap sekali penjelasannya. Betul banget Kak Dila. Nah kebetulan nih Prof, kalau saya sendiri sih belum pernah ke UNS. Mungkin kalau Kak Dila sudah pernah ke UNS. Nah kalau saya kepo banget nih antara mungkin bedanya antara kampus UNS dengan kampus-kampus lainnya yang ada di Indonesia tuh apa ya Prof? Jadi Dila atau Ara jangan kepo banget lah. Gitu. Ya mungkin untuk menjawab. Ya setidak-tidaknya UNS ini dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap. Misalnya saja perpustakaan lantai 8 yang bertaraf internasional, ada rumah sakit pendidikan dan rumah sakit inovasi UNS yang saat ini menjadi laboratorium pengecekan untuk spesimen COVID-19. Ada pusat unggulan iptek yang dipercaya oleh pemerintah untuk misalnya saja kami punya 3 PUI atau pusat unggulan iptek ini, misalnya baterai lithium, pusat unggulan fintech, pusat unggulan japanologi, serta kalau kita melihat di UNS juga ada asrama mahasiswa, ada UNS Medical Center, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas yang bertaraf nasional maupun internasional. Itu. Oke, ternyata banyak sekali ya fasilitas yang ada di UNS ya Prof ya. Pasti semangat banget nih calon mahasiswa baru untuk mencoba ini fasilitas-fasilitas yang ada di UNS. Nah sekarang kita ingin tanya ya, izin ya Prof ya, kita ingin tanya sebentar ke Bapak Dedi nih ya. Pak Dedi, kita boleh dong diinfoin untuk tokoh-tokoh lulusan yang ada di UNS. Itu siapa saja dan profesinya sekarang sebagai apa nih Pak Dedi? Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Mbak Ara dan Mbak Dila. Selamat sore Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tokoh-tokoh lulusan UNS, artinya alumni-alumni UNS ini tidak hanya berada di dalam negeri saja, artinya tidak berada di dalam Indonesia saja, bahkan alumni UNS sukses berada di luar negeri Mbak Dila, Mbak Ara. Nah, yang salah satunya di Indonesia itu ada beberapa alumni yang saat ini menjabat di pemerintahan. Salah satunya Direktur Utama PT Utama Karya Persero. Beliau adalah Insinyur Budi Harto,
yang kebetulan saat ini juga beliau sebagai Ketua Ikatan Alumni UNS, di mana beliau juga menjabat Direktur PT Adikarya sebelum di PT Budi Hutama Karya. Selanjutnya ada Dr. Wimbo Santoso, beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2017-2022, dan lagi ada Bapak Didi Hartanto, merupakan alumni UNS yang pada tahun 1985 beliau kuliah di jurusan sastra, di mana saat ini beliau sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Jadi beliau adalah menjabat di pemerintahan sebagai Dirut PT Kereta Api Indonesia. Dan ada alumni Fakultas Hukum UNS, beliau adalah Tung Dusem Waringin, yang kita kenal adalah motivator terkenal di Indonesia dari seluruh penjuru Indonesia tentunya ya. Beliau juga alumni UNS, juga ada di salah satu televisi swasta. Beliau adalah Rory Ashari, dia adalah prodi ilmu komunikasi UNS yang saat ini menjadi salah satu reporter di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Ada juga Bapak Dodit Mulyanto, beliau alumni pendidikan geografi yang saat ini menjabat sebagai ia pernah mengikuti ajang stand up comedy gitu, Mbak. Jadi tidak hanya beberapa alumni yang berada di pemerintahan, jadi kita bisa juga salah satunya Pak Dodit ini juga mengikuti stand up comedy waktu itu. Dan ada lagi juga Muryanto Sudibyo, beliau alumnus UNS yang kedua. Beliau adalah Presiden Direktur Mustika Ratu. Ibu Muryanto Sudibyo juga pernah memangku jabatan sebagai Wakil Ketua di MPR RI pada waktu masa pemerintahan Presiden Ibu Megawati waktu itu. Jadi, dan saat itu juga Ibu Muryanto Sudibyo pernah sebagai pencetus ide pemilihan Putri Indonesia yang sampai saat ini masih aktif diselenggarakan di Indonesia ini. Itu Mbak Dila, Mbak Ara. Mantap sekali, Wow, banyak sekali ya. bangga ya pasti menjadi anak UNS ya. Pastinya Pasti. dong. Apalagi buat calon-calon mahasiswa nih. Betul. Pasti. Aku sih pengen banget masuk UNS kalau udah Betul. tahu nih kepo-kepo tentang UNS-nya. informasinya. Betul Benar. sekali. Nah, kemudian aku langsung aja nih mau nanya sama Prof. Jamal lagi. Nah, Prof. Jamal, kita nih, aku dan Kadila pengen tahu juga saat ini kira-kira ada kegiatan apa saja yang ditujukan untuk mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Boleh, Prof. Jamal? Mbak Ara dan Mbak Dila, tadi saya belum selesai, saya nambah sedikit saja dulu. Boleh. Silakan Tanya Pak. saja punya keistimewaannya apa, keunggulannya apa. Tadi saya tambahkan tagline kami kampus Benteng Pancasila yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang dilengkapi dengan fasilitas semua agama di Indonesia. Kami di kampus Benteng Pancasila memiliki masjid, gereja Katolik, gereja Kristen, pura, vihara, kelenteng, dan ini semuanya bersebelahan dalam satu arena, begitu, dalam satu areal. Selain itu juga UNS sangat terkenal dengan kampus hijau atau Green Campus yang setiap awal bulan selalu kami meminta semua yang masuk ke UNS tidak boleh menggunakan mesin. Jadi semuanya menggunakan bisa sepeda, bisa sepeda listrik, sepeda jalan kaki, karena sehari bebas emisi di UNS. Kemudian kami juga mempunyai pengerjaan yang gor yang bagus, danau yang indah, dan stadion juga yang mumpuni yang bagus. Kami juga mempunyai japanologi yang bagus untuk menjadi PUI unggulan. Nah, kalau ditanya tentang
bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Setidaknya kita mempunyai di UNS mempunyai 37 kegiatan kemahasiswaan atau unit atau UKM atau unit kegiatan mahasiswa, baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas, di berbagai kegiatan, misalnya saja olahraga, kesenian, sosial, leadership. Seperti misalnya saja kalau kita melihat bersama-sama Voka Erudita atau UKM Paduan Suara Mahasiswa, juga AISEC, Organisasi Kepemimpinan Berbasis Internasional. Juga kita punya Taekwondo UNS dan lain-lain. Itu Mbak Ara dan Mbak Dila tentang kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Kalau akademik tentu kita mencoba dalam pandemi COVID ini, misalnya saja kita kemudian sejak tanggal 16 Maret tahun 2020, maka proses akademik baik itu pendidikan, riset, penelitian, dan pengabdian masyarakat kita mencoba menggunakan online atau dari dalam jaringan atau daring. Itu Ara dan Dila. Oke. Baik, terima kasih banyak terima kasih Prof. Jamal atas penjelasannya, sangat lengkap, betul sangat sekali. kaya akan informasi yang bisa digunakan sebagai referensi untuk calon mahasiswa baru nanti Betul ya Raya. sekali, Oke. Dan saya ingin nanya kepada Bapak Dedi, izin kembali untuk ke Pak Dedi ya Pak ya. Saya ingin nanya, di mana Detikers ingin tahu fakultas apa saja yang ada di UNS nih Pak. Boleh dibantu menjawab Bapak Dedi? Mbak Ana. Jadi di UNS, Universitas 11 Maret, kita ada 11 fakultas, di mana salah satunya adalah Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Seni dan Desain, Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Keolahragaan. Itu adalah yang memprogram terkait dengan sarjana. Jadi calon-calon mahasiswa yang nantinya bisa memilih dari 11 fakultas itu. Namun kita punya satu yang memang di sini di luar sarjana, yaitu diploma. Diploma itu adalah sekolah vokasi, juga UNS mempunyai yang namanya sekolah vokasi. Jadi gitu. Di samping itu Mbak Dila, Mbak Ara, ini juga tidak terlepas dari promosi kepada calon mahasiswa, juga akan promosikan kepada Mbak Dila, Mbak Ara juga ini. Nah, selepas lulus dari S1 ini, kita juga ada yang namanya program pasca sarjana. Nah, siapa tahu teman-teman Mbak Dila, termasuk Mbak Dila, Mbak Ara, di samping juga sebagai profesinya di detik.com, bisa gabung kuliah lah di tempat kami, ada yang namanya pasca sarjana. Nah, di sana juga ada banyak program studinya gitu Mbak Ara, Mbak Dila. Wow, menarik nih ya. Boleh. Jadi mikir nih nanti. Menarik. Baik, Menarik kemudian sekali. langsung saja. Nah, kalau ini Ara sama Kadila mau nanya buat Prof. Jamal ataupun juga buat Pak Dedi. Nah, ini ingin tahu nih mengenai pastinya Detikers di sana juga pasti pengen tahu juga, karena saya di sini mau nanya tentang beasiswa nih Pak. Apakah di UNS ada beasiswa? Nah, kira-kira beasiswanya apa aja ya Pak? Monggo. Silakan Pak Jamal, Pak Dedi yang mau menjawab. Jadi itu banyak sekali beasiswa yang kita tawarkan. Misalnya saja kalau dari pemerintah itu ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa unggulan, serta beasiswa dari LPDP. Juga kalau kita melihat dari pihak swasta, itu juga ada banyak perusahaan yang memberikan beasiswa. Perbankan misalnya saja, atau perusahaan-perusahaan yang lain, termasuk di dalamnya adalah beasiswa dari Bank Indonesia. Ada pula juga beasiswa pengembangan diri dan kepemimpinan dari berbagai lembaga. Misalnya saja kalau kita melihat itu ada beasiswa Bakti Nusa, kemudian
dari Julid, dari Dompet Duafa, serta beasiswa-beasiswa yang lain. Termasuk di dalamnya beasiswa ini juga diberikan oleh para alumni Universitas 11 Maret yang memberikan kepada adik-adiknya. Jadi misalnya saja Ara dan Dila mau kuliah lagi di Universitas 11 Maret, ya nanti kita carikan beasiswa lah. Wah, Alhamdulillah. Jadi semangat lagi Jadi belajar semangat seperti nih. ini. Iya, betul sekali. Nah, Dan Ya, Bagaimana? silakan Bapak Dedi jika ingin Mbak menambahkan. Ara, ini Boleh. juga Pak Rektor bersama pimpinan universitas juga bekerja sama dengan alumni Universitas 11 Maret. Saat ini lagi baru-baru saja kita meresmikan apa yang namanya Nazir Wakaf gitu Prof ya. Nah itu juga sebagai beasiswa untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya dari pemerintah saja, namun di lingkungan UNS sendiri saat ini juga baru meresmikan bekerjasama dengan alumni Universitas 11 Maret itu yang namanya Nazir Wakaf UNS. Jadi gitu. Jadi memang kita dengan alumni sehingga mahasiswa yang kuliah di UNS itu bisa mendapatkan beasiswa di samping dari pemerintah, dari lingkungan Universitas 11 Maret juga menyediakan beasiswa bekerjasama dengan alumni. Jadi gitu Mbak Ara, Mbak Dila. nah, Mantap sekali baik. penjelasannya. Terima kasih Iya, Prof. Jamal terima dan Pak kasih. Dedi atas penjelasannya. Baik, kemudian Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir sebelum kita menuju ke Boleh, sesi virtual boleh, tour kali boleh, ya, boleh, Raya. boleh, Gitu. oke, pertanyaan selanjutnya boleh Prof. Jamal. Sekarang saya ingin menanya nih, pertanyaan santai aja ya Prof mengenai fasilitas favorit menurut Prof. Jamal nih di UNS. Kira-kira fasilitas favoritnya apa nih yang paling disukain? Terus siapa tahu menjadi referensi untuk mahasiswa calon-calon mahasiswa UNS nih. Boleh Prof? Jawa. Jadi kalau di UNS ada fasilitas favorit yang cukup banyak, misalnya saja di depan gedung UNS itu ada danau UNS, ada boulevard UNS, ada stadion UNS, ada kantor atau gedung Japanologi yang mohon maaf tidak banyak perguruan tinggi yang punya yang namanya Japanologi itu. Mantap. Ada juga misalnya saja kantin yang murah meriah. Wah ini. Wow, di mana tuh Prof? Kantin murah meriahnya? Ya, hampir di setiap fakultas itu ada. Wow. Nanti kalau kita main ke sana kita langsung menelusuri kantin-kantinnya nih ya, Raya. Bisa itu. Bahkan kalau di para alumni senior-senior yang sudah kangen ke UNS itu nyari namanya kantin Mbak Jum namanya itu. Oh, Mbak Jum. Catat, Mbak catat, Jum, catat. jualan apa aja nih Mbak Jum? Boleh nih kita main-main ke Mbak Jum nih. Boleh dong setelah ini. Banyak alumni yang pulang ke kampus kemudian datang ke kampusnya atau ke kantinnya Mbak Jum untuk memberi kagetan, uang kaget karena pada waktu masih kuliah itu belum lunas bayarnya. Suka banyak ya yang kayak gitu ya Prof ya. Banyak. Baik. Kampus UNS juga sangat terkenal dengan kampus hijau UNS. Gitu. Mantap. Jadi kalau para milenial datang ke kampus UNS bawa kamera yang baik untuk berfoto di sudut-sudut kampus UNS yang sangat indah gitu. Mantap, bisa jadi spot untuk Instagramable juga ya Prof ya. Ya. Kalau biasanya ke Solo itu kalau nggak ke UNS nanti Instagramnya nggak meriah lah. Enggak meriah. Followersnya langsung naik nih, Ra. Iya, langsung naik followersnya. Nah, mungkin Prof. Jamal sama Pak Dedi saya minta izin terlebih dahulu karena kita akan mengundang narasumber selanjutnya nih. Nah, ini nanti kita langsung mengundang aja
ke Mas Imam Arifin sebagai mahasiswa berprestasi sarjana Universitas 11 Maret 2020. Betul. Silakan Mas Arifin, Mas Halo, Imam. halo. Halo. Selamat sore Mas Imam. Halo, selamat sore. Apa Terima kabar kasih Mas buat- Imam? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, luar Mantap biasa. sekali. Alhamdulillah. Mas Imam, Detikers di luar sana udah kepo nih mahasiswa berprestasi sarjana UNS kita nih. Jadi Mas Imam boleh perkenalan dulu. Mas Imam jurusannya apa, fakultasnya apa, semester berapa nih Mas Imam? Ya, halo Detikers. Perkenalkan, aku Imam Arifin dari program studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret, Surakarta. Mantap. Oke, nah mungkin Kita tanya-tanya dulu tanya kali ya. dulu boleh. Pasti Detikers udah pada kepo. Gimana Mas Imam bisa menjadi mahasiswa berprestasi Bener, ya? kepo banget nih aku Mas, kenapa bisa berprestasi di UNS nih? Gimana sih caranya? Atau ada apa namanya? Cara-cara bagaimana? Tips and trick. Tips and trick. Nah, bener tuh tips and tricknya gimana? Silakan Mas Imam. Ya, jadi untuk menjadi mahasiswa itu kan sebenarnya bukan hanya berprestasi di bidang akademik ya. Kita juga bisa misalnya kalau kita minat di organisasi, kita juga bisa berprestasi di situ. Kemudian juga di kewirausahaan mungkin atau di minat dan bakat yang lain. Intinya adalah setiap kita melakukan sesuatu itu harus fokus dan juga harus sesuai dengan potensi kita. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi dan juga untuk mengembangkan kemampuan apa yang kita miliki. Jadi seperti itu. Oke, baik Mas Imam. Mas Imam, kita boleh langsung aja nih Ajak Detikers di Detikers. luar sana Nah. kepo tentang kampus UNS, lingkungan apa aja yang ada di UNS, fasilitas apa aja. Jadi boleh yuk Mas Imam, kita langsung diajak aja virtual tour UNS. Ya, siap. Ya, jadi halo Detikers, di sini saya mengajak teman-teman untuk berkeliling nih ke kampus UNS secara virtual ya. Nah, kita mulai dari awal. Di sini UNS itu memiliki dua gerbang utama, yaitu gerbang depan dan juga gerbang belakang. Biasanya gerbang belakang itu lebih ramai ketimbang gerbang depan karena mayoritas dari mahasiswa UNS itu bertempat di gerbang belakang. Nah, di foto juga kita bisa lihat ya teman-teman, di sini itu pepohonannya juga rindang, sehingga menggambarkan bahwa UNS itu memiliki udara yang cukup segar. Next. Nah, selanjutnya adalah bangunan yang paling ikonik ya di UNS nih, teman, yaitu Gedung Dr. Prakosa atau Gedung Rektorat. Nah, di depan Gedung Rektorat ini terhampar rumput yang hijau dan juga luas ya, yang sangat memanjakan mata. Nah, dan juga di sini Gedung Rektorat ini biasanya itu digunakan untuk berfoto nih, untuk berfoto para wisudawan, sehingga memang sangat ikonik banget ya. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah arah petunjuk dari beberapa tempat dan juga fakultas yang ada di UNS. Next. Nah, ini adalah pedestrian. Pedestrian itu di UNS itu tersebar hampir di seluruh jalan dari UNS. Jadi, pedestrian ini sangat ramah dan juga nyaman bagi para pejalan kaki. Jadi, ketika kita jalan kaki di UNS, masih merasa nyaman, segar, karena memang banyak sekali pohon-pohon yang rindang. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu spot yang paling menarik yang ada di UNS ya, Detikers. Di sini adalah danau UNS, danau yang cukup luas. Biasanya nih di sini ada event-event yang menggunakan kano ataupun perahu, sehingga jadi nanti ketika kita ke danau, kita itu bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk mengelilingi UNS. Selain itu juga di danau ini juga terdapat beberapa tempat duduk yang sangat pas untuk menikmati suasana di UNS. Next. Nah, UNS itu kan dikenal sebagai kampus Benteng Pancasila karena memiliki 5 tempat ibadah. Di sini tadi ada gereja, kemudian ada masjid, kemudian juga ada pura, wihara, dan juga ada kelenteng. Nah, ini adalah gereja kampus UNS ya. Kemudian ini adalah Masjid Nurul Huda, pura, wihara,
dan juga kelenteng. Jadi kelima tempat ibadah ini letaknya itu sangat dekatan loh. Lanjut. Nah, ini adalah perpustakaan UNS. Perpustakaan ini memiliki 7 lantai yang menyediakan beribu-ribu koleksi buku. View ini juga sangat bagus ya, sangat indah karena di depannya juga ada auditorium yang otomatis sangat memanjakan kita ketika belajar di perpustakaan ini. Next. Nah, ini adalah yang paling keren dari UNS. Jadi kalau di Jepang itu kan kita mengenal ada musim gugur dengan bunga sakura ya, The Tickers. Sementara kalau di UNS ini ada musim gugur dengan bunga angsana. Jadi guguran bunga angsana ini akan melapisi hampir semua wilayah kampus. Dan biasanya puncaknya itu pada bulan Oktober dan juga bulan November. Sangat mengesankan bukan? Next. Nah, ini adalah beberapa spot yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas nih. Jadi di UNS juga banyak sekali spot-spot yang sangat cocok untuk mengerjakan tugas agar kita ketika mengerjakan tugas tidak bosan. Ini salah satunya ada di FEB dan juga ada di FISIP. Next. Nah, ini adalah rumah sakit UNS. Jadi UNS sendiri memiliki rumah sakit. Selanjutnya, nah, beberapa fasilitas di bidang keolahragaan juga disediakan oleh UNS, salah satunya adalah GOR UNS. GOR ini biasanya digunakan oleh para mahasiswa untuk berolahraga dan juga untuk berlatih dalam persiapan perlombaan. Oh ya, GOR UNS ini dan juga stadion ini juga biasanya digunakan untuk tempat penyelenggaraan perlombaan tingkat nasional loh. Ya, selanjutnya ada Javanologi. Jadi Javanologi ini merupakan tempat yang memusatkan diri untuk meneliti dan juga untuk mengkaji kebudayaan Jawa serta persebaran diaspora yang ada di seluruh dunia. Nah, misalnya nih nanti ada diaspora Jawa dari Belanda maupun dari Suriname ataupun negara yang lainnya. Nah, UNS ini sangat cocok nih untuk diaspora Jawa ini. Nah, selain dari beberapa fasilitas dan juga tempat-tempat yang ikonik yang ada di UNS, UNS juga memiliki 37 unit kegiatan mahasiswa yang berfungsi untuk mewadahi minat dan juga bakat dari mahasiswa UNS. Ada beberapa bidang, misalnya ada di bidang keolahragaan itu ada UKM sepak bola, kemudian bola voli, badminton, taekwondo, dan juga masih banyak lagi. Sementara di bidang keagamaan itu ada ilmu Quran, kemudian juga ada UKM keagamaan Kristen, UKM keagamaan Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Sementara di bidang keilmiahan juga ada SIM atau studi ilmiah mahasiswa. Sementara yang lainnya itu ada pramuka, ada ISEC, dan juga masih banyak lagi. Wah, nah, banyak selanjutnya, sekali ya. Ya, sangat banyak sekali, Kak. Mungkin nanti ketika di demo UKM kita bisa mengetahui lebih lanjut ya Mas Iya, Imam betul ya. sekali, Mas Tapi Imam. sebelumnya Nah, mungkin kita ingin kepo tadi setelah virtual tour nih The Tickers masih ingin lebih tahu apa saja penjelasan dari virtual tour yang ada di betul situ sekali. ya. Karena pasti setiap daerah punya makna masing-masing ya Kak Dila ya. Keunikan masing-masing Betul. juga. Nah, mungkin di sini juga ada Prof Jamal juga Mas Imam dan juga Pak Dedi. Kalau sekarang aku mau nanya ke Prof Jamal nih. Nah, kira-kira tadi Mas Imam sudah menjelaskan ada 5 tempat ibadah di Universitas 11 Maret. Nah, kira-kira apa yang mendasari UNS untuk membuat 5 tempat ibadah tersebut, Prof Jamal? Ya, satu yang mendasari yaitu karena kami sudah menetapkan UNS sebagai kampus pelopor dan benteng Pancasila. Salah satu wujud itu adalah di satu tempat yang namanya kawasan pelopor dan benteng Pancasila itu ada semua tempat ibadah. Dan untuk hari-hari di mana dia harus beribadah, semuanya itu rukun. Bisa saling bantu-membantu. Misalnya, jarak antara tempat ibadah satu dengan tempat ibadah itu sangat berdekatan. Ayo sekarang Bila dan Ara coba cari kampus yang mempunyai fasilitas tempat ibadah yang dekat-dekatan. Mahasiswanya sangat
rukun, ikut kegiatan keagamaan ini satu sama lain bisa berjalan dengan baik. Itu juga merupakan ikon yang ikonik juga di UNS ini. Itu Mbak Ara, Mbak Dila. Baik, terima kasih Prof. Jamal. Iya. Nah, mungkin Kak Dila Iya. ada nggak nih kepo-kepo nih tentang tempat-tempat yang kepo tadi apa ya? virtual tournya? Oh iya, tadi mungkin aku coba nanya ke Pak Dedi aja nih Pak. Tadi kan kita sudah melihat ada rumah sakit ONS, rumah sakitnya dengan bangunan modern sekali. Kita ingin tahu dasarnya kenapa ada rumah sakit di lingkungan ONS itu, Pak. Pak Dedi boleh bantu menjelaskan, Ya, Pak? jadi Mbak Dila, Mbak Ara, terkait dengan rumah sakit UNS, memang ini baru didirikan beberapa tahun yang lalu dan terpisah dari induk yang ada di Kentingan. Jadi kampus kita itu di Kentingan. Tidak, kampus UNS itu ada beberapa, Mbak. Salah satunya di luar Kentingan itu ada sekolah vokasi, terus fakultas pendidikan, yaitu yang saat ini dipakai oleh teknik, dan sebelahnya FTTB itu ada yang namanya rumah sakit. Nah, kalau Mbak Dila dan Mbak Arana ya terkait di rumah sakit, memang kita itu mempunyai fakultas kedokteran. Nah, fakultas kedokteran itu selama ini ketika koas dan praktek itu mahasiswa banyak ke rumah sakit Mawardi yang memang saat ini juga masih dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk praktek. Namun lebih banyak kita juga prakteknya di rumah sakit UNS milik UNS sendiri. Dan saat ini salah satu menjadi rujukan dan partner pemerintah, yaitu Gubernur Jawa Tengah, itu salah satu rujukan pasien COVID-19 ini juga UNS sebagai rumah sakit yang memang menjadi rujukan untuk pasien COVID-19 itu, Mbak Dila dan Mbak Ara. Wow, jadi turut membantu di tengah pandemi Iya, ini juga ya Pak betul, Dedi pasti. ya. Wah, mantap Betul, jadi sekali UNS ini ya. Mantap banget loh. Kita juga kerjasama dengan dan menjadi rujukan pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Tengah, untuk menangani pasien COVID. Dan memang saat ini COVID benar-benar kita antisipasi dan kita waspadai bersama bahwasanya kita tahu untuk COVID-19 ini pemerintah Jawa Tengah bekerja sama dengan Rumah Sakit UNS untuk membuat menangani pasien-pasien, dan tidak hanya pasien dari wilayah Solo saja atau Surakarta saja, namun tetangga-tetangganya seperti Sukoharjo, terus bahkan dari jauh dari Solo itu banyak berdatangan ke UNS, dirujuk oleh pemerintah ke Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Itu Mbak Mantap Dila, Mbak Ara. sekali penjelasannya Pak Dedi. Luar biasa ya UNS ya Kak Dila ya. Betul. Wow, luar biasa banget. Nah, langsung kemudian aku mau nanya ke Mas Imam nih. Mas Imam, aku mau nanya dong. Kira-kira nih tempat atau spot paling favorit buat nongkrong di UNS di mana sih, Mas Imam? Ya, untuk tempat favorit tuh biasanya nongkrong di danau. Di danau itu kan juga ada tempat yang kayak seperti rumah. Jadi di situ biasanya kami nongkrong, kemudian juga untuk mendiskusikan banyak hal terkait dengan organisasi maupun terkait dengan materi-materi perkuliahan. Selain itu juga karena di danau itu sendiri kan banyak sekali tempat duduk ya. Jadi di situ sangat cocok untuk bersantai ataupun untuk mengerjakan tugas sembari makeup. Itu sangat sesuai karena selain adem juga udaranya juga sangat segar. Wow, pasti nyaman banget ya nongkrong Iya. di situ ya. Betah malahan jadi ya. sejuk gitu ya Raya. Iya benar. Oke, Mas Imam, tadi kan kita juga sudah bercerita nih, Mas Imam juga sudah sharing tentang UKM-UKM apa saja nih yang ada di UNS nih gitu. Mas Imam, kita boleh nggak untuk di-share satu video terkait UKM-UKM yang ada di UNS nih, Mas Imam? Boleh nggak sih Mas, kita tahu videonya apa nih? Ya, sangat boleh ya. Jadi di sini aku ingin mengajak teman-teman Detikers untuk melihat persembahan dari salah satu UKM yang ada di UNS, yaitu Paduan Suara Mahasiswa Toka Erudita, yang mana
UKM ini atau Voka Erudita ini telah meraih berbagai penghargaan. Pada tahun kemarin, tahun 2019 itu telah meraih penghargaan di ajang internasional, tepatnya di Spanyol. Nah, pasti penasaran kan seperti apa sih perkembangannya? Oke, mari kita saksikan. Oke, langsung aja. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Wow, tepuk tangan dulu nih buat teman-teman UKM Paduan Suara. Bagus sekali suaranya. Voka Erudita. Aduh. Wow. Andai kita bisa nyanyi kayak gitu ya, Raya? Andai ya, andai. Nah, Prof Jamal pasti bangga banget ya dengan Voka Erudita ini yang sudah mencapai internasional lagi, Prof ya. Ya betul, sudah internasional, punya reputasi di berbagai negara, baik Eropa, Asia, untuk ikut kegiatan-kegiatan mewakili UNS di tingkat nasional maupun internasional. Mantap sekali, kita aja bangga, Prof. Iya. Meskipun kita bukan anak UNS ya, tapi mendengarnya aduh. Karena sampai Sentuh. internasional ya Kak Dila Betul ya. sekali gitu. Betul. Nah, untuk Prof Jamal, ya, Prof? Dan beberapa saat yang lalu, setengah bulan lalu, Voka Erudita melakukan atau menyelenggarakan konser virtual yang dilihat oleh berapa kemarin itu? Banyak sekali. Iya, kami juga di-share informasinya. Kebetulan kami juga turut mendukung Iya, ya. betul ya. sekali. Oke, baik Prof Jamal dan Pak Dedi dan Mas Imam, terima kasih atas ketersediaannya untuk di betul. Kampus Cek UNS hari ini. Tapi kita sebelum menutup Kampus Cek kali ini, kita ingin mengajak Prof Jamal, Pak Dedi dan Mas Imam untuk ikutan challenge Kampus Cek nih, Ra. Gitu. Betul sekali. Nah, nanti mohon bantuannya ya Prof, Pak Dedi dan Mas Imam. Nanti ketika Prof Jamal menunjukkan satu keunggulan dari kampus UNS, nanti saya dan Kadila akan bilang UNS cek, kemudian dilanjutkan oleh Pak Dedi satu keunggulan dari UNS, kemudian nanti kita akan bilang UNS cek, dan terakhir untuk Mas Imam juga satu keunggulan untuk UNS, kita juga akan bilang UNS cek gitu. Oke, yuk mari Prof Jamal, kita langsung aja apa satu keunggulan UNS nih Pak?
Gando yang menawan bagi kita semua. UNS cek. Lanjut ke Pak Dedi, apa satu keunggulan untuk UNS nih Pak? Ya, kalau di Jepang ada sistem gugur, tapi di UNS ada bunga yang berguguran bisa dinikmati oleh spot-spot foto untuk mahasiswa. UNS cek. Lanjut. Mas Imam, ayo Mas, berikan yang terbaik untuk UNS. UNS merupakan kampus yang paling nyaman. UNS cek. Nah, Mantap sekali ya. sekarang Raya. kita langsung ngomong bareng-bareng ya. UNS cek ya. Boleh Prof Jamal, Pak Dedi dan Mas Imam. 1, 2, 3. UNS cek. Mantap sekali. Mantap. Tepuk tangan dulu Terima kasih nih. kepada Prof Jamal, Pak Dedi dan Mas Imam atas ketersediaannya telah menemani kampus cek Terima perdana kita kasih hari banyak, ini iya. ya Raya. Perdana. Semoga Prof Jamal, Pak Dedi dan Mas Imam tetap sehat selalu. Salam untuk seluruh mahasiswa UNS yang sedang menonton ya. juga ya. Dan terima kasih juga untuk Detikers nih telah menonton program Kampus Cek. Dan semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih kampus mana nih yang Betul nantinya sekali. akan dituju gitu. Betul sekali, dan jangan lupa masih akan ada kampus cek bersama universitas-universitas berikutnya, yaitu bersama UGM di Kamis 9 Juli 2020. Kalian bisa lihat jadwal kampus cek selanjutnya di Instagram Detikom dan juga Instagram @theyutizen. Dan kemudian semangat juga buat Detiker semuanya. Dan sukses buat calon-calon mahasiswa baru nih. Dan aku Dila. Aku Ara. Sampai jumpa. Hey yo, Kampus Cek.